kebijakan itu pada akhirnya ada 3 hal tadi, Kak. Jadi mindset pengambil kebijakan ini penting untuk kita pengaruhi. Kalau masih berpikir bahwa kelompok minoritas, kelompok adat itu tidak menjadi target dan tidak dianggap menjadi orang yang penting untuk jadi bagian dalam Republik itu dipenuhi haknya, ya sudah, habis kita. Baik, teman-teman sekalian, selamat datang kembali dalam acara seminar daring mobilisasi sumber daya lokal berbasis pengelolaan risiko bencana. Seminar daring ini diselenggarakan setiap hari Jumat siang atas kerjasama dari Lokadaya dan juga Pujiono Center yang juga didukung oleh CFLE atau Canada Fund for Local Initiative. Baik, teman-teman sekalian, konon katanya tak kenal maka tak sayang. Karena saya ingin disayang, maka dari itu perkenalkan, saya Nia dari Yayasan Pujiono Center Indonesia. Saya akan menjadi MC kegiatan hari ini yang insya Allah akan berlangsung sampai dengan pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA atau 17.30 WIT. Teman-teman yang juga mau disayang, boleh loh untuk saling berkenalan dan saling sapa dengan menuliskan nama, asal daerah, dan asal organisasi di kolom komentarnya. Adapun tema pilihan minggu ini adalah tentang gender, disabilitas, dan inklusi sosial, atau juga lebih dikenal dengan singkatan GETSI. Jadi di sesi hari ini kita akan berbagi topik tentang pengaruh utamaan GETSI dalam pengelolaan risiko bencana. Topik ini akan membahas tentang bagaimana sih pengaruh utamaan GETSI dan dalam kebijakan PRB dan bagaimana perempuan, kelompok rentan, dan kelompok masyarakat marginal lainnya dapat berpartisipasi dalam PRB. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kalau begitu, mari kita mulai acara seminar hari ini. Saya ingin mengundang Mbak Tino dari Sekretariat Lokadaya untuk menyapa teman-teman sekalian terlebih dahulu. Boleh Mbak Tino? Apa kabar Mbak Tino? Ya, kabar baik, Mbak Nia. Mbak Tino. Silakan Mbak Tino, the screen is yours. Oke, terima kasih. Ketemu lagi sama saya. Semoga nggak bosan tiap Jumat ketemu sama saya. Iya, hari ini kita akan membahas satu topik yang buat saya menarik gitu. Saya pernah terlibat di dalam isu ini tapi udah lama banget. Tadi saya kalau nggak salah saya lihat Adam Basri, salah satu perempuan hebat dari Nusa Tenggara Barat. Tadi kalau nggak salah aku lihat apa namanya, ada Mbak Sri masuk ke ruang tunggu gitu. Semoga Mbak Sri bersama kita ya. Kita bisa belajar banyak juga nanti sama apa Mbak Sri ini. Mbak Sri siapa nanti kenal sendiri gitu. Kita hari ini akan ngomongin soal pengaruh utamaan GETSI dalam pengelolaan risiko bencana. Kenapa kemudian topik ini menjadi salah satu topik yang penting untuk kita diskusikan pada hari ini? Karena kita akan coba lihat nanti sejauh mana sih apa kepentingan, keperluan dan kenapa GETSI juga harus menjadi satu perhatian gitu ya ketika kita ngomongin pengelolaan risiko bencana. Mengutip kata salah satu teman saya, kekayaan boleh memilih tetapi bencana tidak memilih korbannya. Terima kasih, selamat siang, selamat berdiskusi. Terima kasih banyak untuk sapaan hangatnya untuk teman-teman Sowa. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, di sini saya ingin mengundang moderator kondang kita dari Desa Donoharjo, Yogyakarta, yang juga sekaligus program manajer Yayasan Pujiono Center Indonesia, yaitu Mas Dimas Panji. Halo Mas Panji. Halo, selamat siang Mbak Nia dan selamat siang Siang. untuk kawan Lokadaya semua. Dan juga di sini kita punya pemateri yang luar biasa, seorang pakar dan juga peneliti tentang GETSI dari Pujiono Center Indonesia, yaitu Ibu Wasingatu Zakiyah atau kerap dipanggil Ibu Zaki. Halo Bu Zaki, apa kabar? Alhamdulillah baik, banyak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salam tangguh. Alhamdulillah. Oke, siap. Oke, kalau gitu karena Mas Panji dan juga Bu Zaki sudah siap untuk berbagi bersama kita hari ini. Kalau begitu, waktu dan tampil kami persilahkan.
Iya, terima kasih sekali Mbak Nia atas perkenalan dan juga pembukaannya. Selamat siang kawan Lokadaya semua. Senang dan senang dijumpakan kembali dengan saya Dimas Panji di seri pelatihan tematik Lokadaya yang kali ini mengangkat tema tentang pengaruh utamaan GETSI dalam pengelolaan risiko bencana. Sesi pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan dan juga kembali mengingatkan pengetahuan kita dan juga berbagi pengalaman dengan tentang pemahaman serta bagaimana pengaruh utamaan dalam pengelolaan risiko bencana. Tadi Kak Tino sudah menyampaikan bahwa seringkali GETSI ini agak-agak, walaupun ini adalah isu yang sangat penting, krusial, namun dalam beberapa aspek seringkali agak terpinggirkan dan melihat perspektif ini secara parsial. Nah, kita akan membahas lebih jauh dengan salah satu pakarnya. Beliau ini sudah melalang buana, bahkan mungkin ini saat ini saya sudah tidak tahu, karena sehari itu kadang beliau bisa berada di dua tempat berbeda dan provinsi yang berbeda, dan saat ini tengah aktif dalam mensosialisasikan pengaruh utamaan GETSI bersama kementerian dan juga badan di beberapa wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Tak lain dan tak bukan sahabat saya, guru saya, sekaligus aktivis pergerakan. Selamat siang, Mbak Wasinatu Zakiah atau biasa dipanggil Mbak Zaki. Silakan. Selamat siang, Mas Panji. Eh, ini terlalu berlebihan. Saya di satu tempat saja. Ya, teman-teman. Baik, terima kasih Mas Panji. Dan saya kira saya akan berbagi. Ini saya kebetulan sedang bersama dengan organisasi disabilitas. Kami sedang membuat rencana aksi daerah dan kali ini kebetulan lokasinya di Sleman. Jadi saya di Jogja saja. Barusan kemarin dari Makassar bersama teman-teman Makassar. Kita akan diskusi soal kenapa GETSI dan kenapa ini jadi penting. Saya kira teman-teman tadi sudah mengisi ya apa itu GETSI, ada gender, ada disabilitas, ada kelompok rentan, dan saya kira itu bukan sesuatu yang baru, dan ada beberapa slide yang nanti saya kira akan saya tampilkan di sini untuk memandu kita supaya lebih cepat. Sudah bisa dilihat teman-teman? Sudah, Mbak. Sudah. Aman di layar saya. Ya, saya kira kita akan sama-sama berupaya membangun ketahanan melalui pengaruh utamaan GETSI dalam tata kelola PRB. Teman-teman, kalau bicara GETSI, tentu kita tidak lepas dari beberapa tahun yang lalu, sejak tahun 2000 di masa Gus Dur pada saat jadi presiden, itu sudah mengeluarkan peraturan yang terkait dengan bagaimana gender itu dimasukkan dalam tata kelola pembangunan. Dan dari sanalah kemudian upaya-upaya untuk mulai bicara gender, inklusi, disabilitas itu mulai muncul. Nah, termasuk dalam ketika undang-undang kebencanaan itu ada, kemudian perka tentang gender itu kemudian muncul, dan dari sana kemudian upaya untuk mendorong ini terus-menerus dilakukan. Nah, semoga saya tidak memberi garam di lautan karena saya berkeyakinan teman-teman sudah punya pengalaman yang luas terkait dengan hal ini. Ini hanyalah bangunan dari apa yang selama ini saya alami, di mana saya terlibat, dan kemudian dalam beberapa bencana masuk dalam klaster terkait dengan gender. Nah, teman-teman, mengapa GETSI ini saya kira yang penting untuk kita lihat. Beberapa data ini nanti teman-teman bisa dapatkan. Ada penduduk miskin, ada disabilitas. Tidak semua kelompok memiliki keberuntungan. Ada anak, ada HIV/AIDS, ada orang dengan HIV/AIDS, ada komunitas masyarakat hukum adat yang tidak semuanya terpapar upaya-upaya untuk pembangunan itu sampai ke sana. Nah, teman-teman, dari sini, anak masyarakat adat, perempuan kepala keluarga dengan tidak anak kecil, anak dari keluarga terpandang korban kekerasan, disabilitas netra, transgender, orang tua dengan anak disabilitas mental, etnis Tionghoa, anak penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Silakan tuliskan mana yang menurut teman-teman paling rentan. 3, 2, 1, silakan dituliskan mana yang menurut teman-teman paling rentan di antara ini. Boleh dibantu tuliskan di chat. 3, 2, 1.
mulai, gitu ya, Mbak? Yes, silakan. Sudah, Mbak? Mungkin bisa Ya, cukup. Teman-teman 1-0. boleh langsung menyusul. Oke, Ya. teman-teman, boleh langsung satu dua menyampaikan kenapa teman-teman memilih itu. Siapa yang mau raise hand? Yap, Sri Sukarni. Silakan, Kak. Baik, Mbak. Terima kasih. Kenapa saya memilih disabilitas netra? Yap. Karena saya melihat kalau yang paling rentan itu memang semua ini termasuk rentan kalau menurut saya. Semua ini adalah kelompok rentan yang harus diperhatikan dan masuk dalam GETSI. Namun kenapa saya memilih disabilitas netra? Ya, Karena di dalam kondisi terkait teman adalah orang yang mempunyai hambatan untuk pertama menyelamatkan diri, kedua dalam situasi bencana juga dari pengalaman kami di NTB, teman-teman disabilitas netra ini banyak yang mengalami kesusahan ketika buang air atau apa karena kondisi bencana itu sendiri. Nah, itu yang saya ambil kenapa disabilitas netra ini adalah paling rentan. Walaupun saya melihat dari semua yang disampaikan dari gambar ini sebenarnya semuanya adalah rentan gitu, tetapi itu yang saya ambil disabilitas netra. Terima kasih. Laki-laki disabilitas netra. Apa yang menyebabkan Sebenarnya perempuan juga sih Mbak, tapi perempuan tadi juga? saya tidak lihat gambarnya. Oke, Sorry. Ya. apa Kak? Kak, mereka teman-teman beberapa minta disebutnya buta. Teman-teman buta, beberapa lebih nyaman disebut buta. Teman buta ini apakah hambatan itu datangnya dari lingkungan atau datangnya dari diri sendiri? Bisa dua-duanya sih Mbak. Pertama dari diri sendiri ketika mereka tidak memahami bagaimana cara mereka mengatasi ketika terjadi bencana, dan juga yang paling mendasar itu adalah dari lingkungan yang tidak melihat kebutuhan-kebutuhan mereka. Yes. Oke. Ada satu teman lain mungkin? Raise hand. Boleh dong. Ya, ada Mbak Zaki. Kenny, Miss Nine. Kak Kenny, silakan. Oke, terima kasih Kak. Pilihannya apa ya tadi? Tadi pilihannya difabel sama transgender. Oke. Kenapa Kak? Betul seperti itu yang tadi Kakak sebelumnya bilang bahwa sebenarnya semuanya rentan ya. Tapi menurut aku sih yang paling rentan itu difabel netra sama transgender, karena secara difabel netra kan itu banyak sekali hambatan untuk dirinya sendiri, itu yang pertama. Terus untuk transgender ya biasanya lingkungan sosial sih sebenarnya. Lingkungan sosial, terus penerimaan dirinya juga kadang-kadang itu jadi hambatan sih menurut aku gitu. Jadi ya pilihannya aku ke sana sih. Tapi untuk secara umumnya sama sih seperti yang tadi Kakak sebelumnya bilang gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Kenny. Dua-duanya ada kesamaan. Inilah yang menyebabkan teman-teman ini menjadi terhambat. Dan baik lingkungan sosial maupun fisik yang memang hadir. Dan pada situasi bencana, teman-teman ini bisa 2 kali, bahkan 3 kali memiliki lapis kerentanan. Nah, maka kenapa hari ini kita bicara GETSI? Salah satunya karena itu lapis kerentanan ini mungkin terjadi kepada kelompok-kelompok di mana semuanya ini dianggap rentan. Nah, teman-teman, pada dasarnya GETSI itu no barrier, no borders, gitu lah. Nggak ada garis antara kita dengan masyarakat di luar dan siapapun juga. Maka kemudian itu yang dikatakan no one left behind. Dan danalah kemudian upaya untuk pengurangan risiko bencana yang responsif GETSI ini kenapa kita bahas siang hari ini. Nah, bagaimana GETSI dalam pengelolaan risiko bencana? Yang ada teman-teman, seringkali kita membedakan antara satu GETSI itu adalah barang X, PRT pengurangan risiko bencana itu barang C. Maka sebenarnya bagaimana dua hal ini bisa bersenyawa menjadi satu kebijakan baru, menjadi satu kondisi yang baru, itu yang penting. Sehingga tidak ada lagi upaya-upaya untuk
pada saat pengelolaan risiko, pada saat pengurangan risiko, itu kemudian ada yang bicara bahwa ini untuk teman disabilitas, ini untuk teman transgender, ini untuk teman tidak ada desain universal atas lokasi yang ada di lokasi bencana, atas lokasi pengungsian, atau layanan-layanan khusus untuk misalnya orang dengan disabilitas psikososial, di mana perlu ruang tenang, itu menjadi penting. Lokasi-lokasi di mana semua lokasi ada RAM, itu menjadi penting. Secara fisik kan seperti itu. Lokasi di mana orang tua dia tidak mudah terpeleset, itu jadi penting. Harus ada handrail, harus ada pegangan. Maka hal-hal seperti itu memang harus disiapkan sejak dini. Termasuk bagaimana lingkungan itu memahami bagaimana upaya-upaya untuk tidak mengeksklusi satu pihak bisa dilakukan. Maka saya akan masuk di awal mengingatkan kita soal bagaimana daur untuk pengurangan risiko bencana. Mulai dari pemulihan, maka ini adalah wilayah di mana upaya-upaya GETSI itu kita lakukan. Mulai dari pemulihan, pencegahan, mulai dari pencegahan atau kesiapsiagaan, kita mulai dari sini ya, kesiapsiagaan, kejadian bencana, kemudian ada tanggap darurat, lalu pemulihan, itu akan kita lakukan. Jadi GETSI itu tidak bicara soal ini hanya di situasi bencana saja, tidak hanya saat kesiagaan saja, tetapi kita bicara di semua daur di semua siklus kebencanaan. Nah, dari sana maka upaya-upaya untuk ini mengurangi risiko, bagaimana ancaman, kapasitas ditingkatkan, kerentanan bisa dikurangi, itu memang akan dilakukan. Nah, teman-teman, saya kira ini daur PRB yang kaitannya nanti dengan GETSI akan coba kita diskusikan lebih lanjut. Nah, dari sinilah membuat persenyawaan antara GETSI dengan daur PRB ini menjadi penting. Kalau bicara GETSI, maka kita bicara bagaimana akses, partisipasi, kontrol, manfaat. Jadi APKM ini menjadi salah satu rumus yang memang penting untuk didorongkan di sana. Jadi apakah akses terhadap semua pihak, akses informasinya terbuka apa enggak? Jadi kalau misalnya ini contoh disabilitas saja, satu saja. Antara disabilitas tuli dengan disabilitas buta, apalagi yang buta total, itu jelas akan berbeda. Jadi satunya butuh audio, satunya butuh visual. Nah, itu akan berbeda kebutuhan. Itu fisik saja bisa kita lihat. Secara fisik kita sediakan harus rambu-rambu, itu bisa rambu-rambu sifatnya sifatnya suara dan rambu-rambu yang sifatnya visual. Nah, belum lagi ketika kita ada pelayanan yang lain untuk orang tua, beda lagi. Ada masyarakat yang tidak memahami bahasa, itu harus pakai bahasa lokal, itu kemudian penting. Maka upaya-upaya itulah yang terus-menerus harus dilakukan. Ini soal akses, baru soal satu, akses atas informasi. Nah, bagaimana dengan partisipasinya? Nah, apakah terlibat sejak awal dalam upaya perumusan peta, peta risiko gitu. Lalu kontrol, apakah mereka terlibat di dalam mengontrol peta risikonya berubah apa enggak sih setiap tahun? Gitu. Kemudian apakah terlibat di dalam pembuatan kebijakan, hal-hal seperti itu kemudian menjadi bagian penting untuk kita lihat, termasuk manfaatannya apakah bisa diperoleh seluruh kelompok yang tadi ada. Nah, oleh karena itu memperhatikan di setiap daur dan dengan alat analisis ini penting. Ini contoh teman. Kalau teman-teman mau menggabungkan membuat checklist setiap wilayah, teman-teman akan membuat checklist ini. Gimana pada saat pencegahan, siapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, aksesnya seperti apa. Kita misalnya mau melihat satu saja, disabilitas. Disabilitas itu ada beragam. Ada disabilitas fisik, disabilitas sensori, psikososial, mental. Nah, hal-hal seperti itu kan harus fasilitasi untuk kelompok itu kan berbeda-beda. Nggak bisa itu disamakan. Atau yang double. Teman-teman kebutuhan kursi rodanya berbeda dengan kebutuhan kursi roda kesehatan. Nah, hal seperti itu. Kalau teman-teman misalnya teman-teman autis dijadikan satu,
dianggap mengganggu, dimarahi dan lain-lain. Padahal itu bukan soal ini. Lingkungan yang tidak menyiapkan diri untuk menerima apa anak atau orang berkebutuhan khusus. Nah, itu yang saya kira jadi penting. Ini mesti satu-satu di pencegahan seperti apa, kesiapan seperti apa untuk misalnya apa disabilitas. Nanti untuk pada situasi COVID kemarin, teman-teman yang punya, saya sempat menganalisis ini pada saat COVID, teman-teman yang punya misalnya diabetes mellitus itu akan berisiko tinggi, nggak bisa itu dicampur. Jadi pada saat bencana, pada saat ada kejadian COVID itu harus disiapkan betul soal bagaimana shelter dan jangan sampai menambah risiko kira-kira gitu. Maka teman-teman bicara GETSI harus kita hubungkan dengan pengurangan risiko bencana. Ada 4 matra yang penting untuk kita lihat. Pertama matra GETSI dan matra risiko. Ada matra positif, ada matra negatif. Nah, kita lihat yang negatif dulu. Risiko itu bisa meningkatkan kesenjangan untuk gender dan inklusi sosial. Gender, disabilitas, inklusi sosial. Jadi ketika risikonya meningkat, makin meningkatkan kesenjangan. Masih yang negatif, relasi GETSI itu bisa meningkatkan risiko. Ketika relasi itu tidak berimbang, ketika dalam situasi bencana kita belum terbiasa menyiapkan lingkungan untuk orang-orang atau kelompok berkebutuhan khusus, seolah-olah semuanya dianggap sama, itu akan bisa meningkatkan risiko. Nah, dari sana maka penting untuk kita lihat sama-sama bagaimana relasi GETSI ini bisa mengurangi risiko. Nah, ini kan tantangannya di sini. Maka selesai kelas ini, memang semuanya harus membuat rumusan bagaimana relasi GETSI itu bisa mengurangi risiko. Bagaimana risiko itu bisa mengurangi kesenjangan risiko. Nah, ini yang saya kira jadi penting untuk nanti di akhir forum ini semuanya akan membuat rumusan ini. Nah, bagaimana halnya dengan tata kelola pembangunan dan PRT? Teman-teman, cara soal pengurangan risiko bencana kita terlepas dari proses pembangunan yang ada. Bagaimanapun juga kita sebagai rakyat sudah store uang ke negara, store pajak, store retribusi, store cukai. Bagi yang ahli hisap, store cukainya bisa sehari kalau 1 batang saja sudah 1.000. Kalau 1 pak dihitung sendirilah kira-kira gitu. Nah, hal-hal seperti itu maka relasi-relasi seperti ini perlu kita lihat sama-sama. Demikian halnya sebagaimana tadi relasi dengan pembangunan juga begitu. Pembangunan bisa meningkatkan risiko, tapi risiko bencana itu juga bisa menyebabkan rusaknya pembangunan. Pembangunan yang meningkatkan risiko misalnya pembangunan yang tidak dengan analisis risiko, dibangun tiba-tiba dibangun jalan saja tidak memperhatikan bahwa di situ banyak anak-anak. Ini yang korban jalan tol misalnya itu kan ada pembangunan yang kemudian menggusur orang-orang Rempang gitu. Ini kan risikonya tidak pernah dipikirkan. Atau risiko bencana yang menyebabkan rusaknya pembangunan. Begitu ada bencana ya rusak gitu program pembangunan yang sudah dibuat. Pembangunan bisa juga, maka ke depan, maka pembangunan bisa mengurangi risiko. Pembangunan yang responsif gender, itu harapannya bisa mengurangi risiko. Kalau nggak responsif, maka semakin banyak kelompok yang akan berisiko. Demikian halnya risiko bencana itu akan mendorong adanya pembangunan yang makin inklusif. Nah, ini kalau misalnya risikonya yang risiko seperti apa? Yang bisa diminimalisir. Nah, itu saya kira. Maka membangun asumsi ini penting. Bencana itu merupakan aktivitas manusia, jadi tidak alamiah. Ini yang harus dipahami. Artinya, kalau memang kita menyiapkan segala sesuatunya, kita bisa makin mengetahui bagaimana tanda-tanda alam, itu akan lebih mudah. Jadi tidak bisa disalahkan bencana, tidak bisa kemudian kita menyalahkan, salah sendiri gunung kenapa di sana meletusnya, salah sendiri gempa kenapa di situ yang retak-retak nggak ngasih tahu. Kita sudah punya ilmu pengetahuan, maka tidak bisa kita menyalahkan yang berada di sana karena
ada izin atau tidaknya satu wilayah itu kan tergantung dari bagaimana pemerintah rancangan itu. Kalau pemerintah tidak memberikan izin untuk berdiri bangunan dulu di perumahan apa itu yang di Palu saya lupa. Yang di Palu itu apa? Kalau mereka sudah tahu bahwa ini adalah tanah geser, nah dari sana kemudian mestinya tidak ada IMB mestinya terbit, apalagi itu perumahan. Kalau paham kan begitu, maka bencana ini adalah hasil aktivitas manusia karena kita tidak memahami bagaimana tanda alam. Bencana merupakan kesalahan manajemen. Ini yang harus disadari. Pada banyak kasus, bencana itu berhubungan erat dengan ketidakberlanjutan pola pembangunan. Sehingga kerentanan itu makin meluas. Ini berhubungan erat dengan relasi kuasa. Sekali lagi, karena bicara soal GETSI, maka poin relasi kuasa itu penting. Pembuatan kebijakan dan akses sumber daya. Ada relasi kuasa, pembuatan kebijakan, dan akses sumber daya. Nah, dari sanalah maka orientasi pembangunan selayaknya menguatkan kemampuan masyarakat yang akhirnya masyarakat makin berdaya. Kelompok rentan yang sangat rentan sekalipun bisa berdaya. Nah, saya coba memperlihatkan apa ini undang-undang apa kebencanaan dan apa saya kira apa yang pasal-pasal di sini adalah pasal-pasal dengan melihat matra yang tadi. Teman-teman, kalau melihat itu saya sesungguhnya tidak melihat sama sekali undang-undang itu memang ada upaya-upaya untuk mendorong GETSI di dalamnya. Nah, justru kitalah yang kemudian memang harus mengisinya. Karena lagi-lagi ini poin ini erat kaitannya dengan relasi kuasa siapa yang membuat undang-undang, pembuatan kebijakan dan akses pada sumber daya dari sini maka pada akhirnya GETSI itu pada awalnya tidak menjadi satu pertimbangan penting dalam pembuatan undang-undang ini. Maka mengapa GETSI dalam PRB itu penting? Karena kita perlu memahami perbedaan kebutuhan, kepentingan, kerentanan, kapasitas, dan kita buat strategi untuk membuat program agar tercapai targetnya. Imparsial dan proporsional, memastikan adanya humanitarian intervention yang akan didorong oleh hak yang sama, meningkatkan perlindungan kepada kelompok tertentu. Nah, karena kalau tidak, maka diskriminasi yang berlapis yang terjadi. Bayangkan kalau secara jenis kelamin itu sudah dibedakan, didiskriminasi. Ras nanti itu kulit hitam, kulit putih, dan lain-lain sudah didiskriminasi. Kamu suku apa, suku B, C, didiskriminasi lagi. Agamanya beda, diskriminasi lagi. Sukunya beda, beda lagi perlakuannya. Pekerjaannya berbeda, ada pekerjaan sultan, ada pekerjaan rakyat jelata, ya itu sudah didiskriminasi lagi. Apalagi dia disabilitas, diskriminasi. Maka bisa jadi seseorang itu mendapatkan diskriminasi yang berlapis. Ini yang harus dipahami dalam GETSI. Tetapi pada dasarnya analisis GETSI itu lebih mudahnya kalau APKM itu bahasanya seperti itu. Siapa melakukan apa? Siapa memiliki apa? Siapa memutuskan apa? Dan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang memudahkan bagaimana analisis GETSI itu dilakukan. Maka ada dua hal teman-teman yang perlu kita bahas lebih lanjut untuk alat analisis ini secara substansi dan kita melihat ruang strategis. Substansinya pertama dengan beberapa pertanyaan ini tadi, maka perlu satu program yang spesifik atau khusus digunakan untuk menganalisis kebutuhan kelompok marginal. Sama ini tereksklusi, program khusus harus ada. Program untuk HIV/AIDS, program untuk disabilitas, program untuk korban kekerasan, program untuk penyintas. Jadi program-programnya harus sendiri-sendiri. Itu yang khusus. Nah, pastikan program itu duitnya juga cukup untuk dengan data yang terkumpul misalnya. Datanya itu 100 berjumlah 500, berjumlah 100, maka itu akan bisa buy-in by address. Kemudian yang kedua, konsep yang penting untuk ditawarkan secara substansif adalah pengaruh semua. Semua program, semua kegiatan harus responsif terhadap kebutuhan kelompok khusus ini. Dan yang ketiga, kota.
kuota yang memang diberikan kepada kelompok rentan untuk dia bisa terlibat dalam proses-proses penanganan. Ini yang substansi. Lalu ruang strategisnya ada di mana, teman-teman? Bicara GETSI dalam pengelolaan risiko, maka kita bicara 3 hal. Kita bicara tata kelolanya, ini ada desainnya. Tata kelola pemerintahan antara eksekutif, legislatif, dan kelompok masyarakatnya, di regulasinya, dan di perencanaan pembangunan. Jadi ini di perencanaan pembangunan ya, sampai ke penganggaran. Perencanaan pembangunan sampai ke penganggaran, tata kelola pemerintahan, dan regulasinya. Ini penting karena ruang strategis ini memang harus menjadi concern kita. Nanti di bawah akan coba kita buka satu. Nah, bicara GETSI, teman-teman, pada akhirnya kita bicara juga hal-hal yang tidak bersifat makro, tetapi yang bicara mikro. Kebutuhan setiap orang memang kemudian penting untuk mendapatkan respon. Nah, salah satu yang bisa dilihat adalah ini, teman-teman. Terkait dengan human capital, terkait dengan ini sustainable livelihood framework ini, teman-teman saya kira sudah ini HNFSP, natural terkait sumber daya alam, terkait dengan finansial, sumber daya sosial. Maka tadi kalau teman-teman tadi Kak Kenny bilang, oh ini ada masalah terkait dengan transgender. Masalahnya adalah di soal sosial, penerimaan sosial. Demikian halnya juga yang disabilitas. Disabilitas psikososial, teman-teman yang penyintas yang ODGJ, penyintas kesehatan jiwa, itu juga penerimaan sosialnya berbeda. Sama itu. Jadi dulu pernah, ini orang dulu pernah masuk ke rumah sakit jiwa yang begitu. Penerimaan masyarakat sudah berbeda lagi. Padahal dia sembuh. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak bisa. Ini orang semuanya nggak mau. Dalam satu tempat pengungsian nggak mau. Saya tidak mau itu kumpul dengan itu karena dia ternyata dulu pernah di rumah sakit jiwa. Nanti kalau kambuh gimana? Dia akan makin kambuh karena lingkungan sosial tidak membuat penerimaan itu. Nah, hal-hal seperti itu yang penting. Kenapa GETSI itu pilihannya pada akhirnya orang per orang. Membacanya adalah kebutuhan perorangan. Bukan membaca semua orang itu diseragamkan. Nah, atas dasar itulah maka penting bagi kita untuk melihat kembali bagaimana membangun kebudayaan ini memang dimulai dari beberapa hal kecil. Mulai dari komunitas yang mempunyai serangkaian pengetahuan tentang ancaman, itu harus dipastikan. Menempatkan komunitas sebagai penerima dampak, bukan korban. Menempatkan ketercukupan kebutuhan dasar organisasi masyarakat, ini alat untuk mewujudkan inisiasi itu. Komunikasi, kemampuan dasar untuk menekan risiko, ini memang harus dilakukan supaya kebudayaan itu bisa dibangun. Nah, atas dasar itulah maka keberdayaan itu akan mungkin, ketahanan itu akan mungkin dibangun ketika individu selesai, keluarga selesai, kelompok bisa menerima, masyarakat, pemerintah, dan kelembagaan global support untuk itu. Nah, sehingga apa yang terjadi, dokumen nasional dan dokumen-dokumen lokal ini akan menjadi bagian penting dari upaya atau strategi untuk pengurangan bencana. Nah, teman-teman, untuk bicara yang detail tadi, ternyata kita penting untuk melihat dari sini. Belum ke pembagian peran, sampai di sana mungkin ada pertanyaan dulu, karena ini akan ada beberapa hal yang spesifik. Ini kira-kira yang nanti berikutnya masih ada 2 sub poin yang penting untuk kita bahas bersama, yaitu bagaimana secara individu dan kelompok itu harus selesai, dan satu lagi soal tata kelola dalam perencanaan penganggaran. Boleh kita diskusi dulu sebelum nanti lanjut. Ya, Mbak Zaki, luar biasa sekali ya, menarik sekali pemaparannya, banyak sekali juga yang saya pelajari, ini hal yang banyak baru juga
terkait apa yang disampaikan Mbak Zaki dan sangat menggelitik buat saya gitu. Terus ini Mbak Zaki ini juga salah satu role model saya sebenarnya dan sedikit dari sekian banyak penggiat kemanusiaan dan respon bencana yang bisa menguasai bahasa isyarat dan juga membaca dalam braille gitu. Jadi ini jarang sekali dalam konteks humanitarian pun seringkali kita berbicara inklusivitas juga ramah gender, tetapi kami sendiri belum dibekali dengan keterampilan-keterampilan seperti itu untuk bisa mengakses dan memahami konsep-konsep berpikir. Untuk itu para kawan Lokadaya, kami membuka sesi Q&A untuk merespon, menanggapi, ataupun bahkan juga mengkritisi apa yang disampaikan barusan. Gitu. Demikian, silakan. Saya buka, silakan dibuka mic-nya atau bagaimana. Monggo, silakan. Silakan dari mana dan bisa disebut namanya juga. Ya, Monggo. saya Sri Sukarni dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, HWDI Provinsi Oh, dari NTB. HWDI. Ya, baik. Menarik sekali memang apa yang disampaikan. Memang ini adalah kondisi nyata bagi kami disabilitas apa yang disampaikan tadi. Nah, kalau di NTB sendiri kan apa namanya terkait kebencanaan memang waktu bencana gempa 2018 di Lombok itu memang teman-teman disabilitas itu merasa kesulitan untuk apa namanya untuk mengakses salah satu aja contoh tadi pembangunan toilet. Toilet kan kita tahu bahwa toilet yang diberikan oleh pemerintah itu adalah toilet portable. Jangankan pengguna kursi roda, masyarakat pada umumnya juga merasa kesulitan untuk mengakses itu. Nah, ini yang terjadi bahwa memang pada dasarnya pembangunan itu sangat penting untuk dilaksanakan terkait kebencanaan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada kelompok rentan, salah satunya penyandang disabilitas, apa sih yang mereka harus lakukan terhadap ketika terjadi bencana, gitu kan? Bagaimana cara apa menyelamatkan diri, walaupun kita tahu bahwa harus sudah dikasih tahu tentang penyelamatan diri, tapi kan tidak semua orang paham gitu. Nah, kondisi-kondisi ini yang sebenarnya harus kita introspeksi, baik itu oleh pemerintah sendiri gitu kan, melihat banyaknya kelompok rentan, terus pembangunan-pembangunan dan juga pemahaman-pemahaman. Salah satu yang paling mendasar adalah peringatan dini. Peringatan dini yang inklusi bagi semua orang gitu kan. Bagaimana kentungan itu bisa dipahami oleh teman-teman disabilitas yang mempunyai hambatan pendengaran, penglihatan dan semuanya gitu kan. Jadi ini yang masih saya melihat pribadi saya sebagai penyandang disabilitas itu masih kurang sekali di lingkungan karena akses lingkungan itu juga sangat penting. Itu yang terjadi waktu apa ya bencana 2018 di Lombok, Mbak. Terima kasih. Ya, saya kira kebutuhan lingkungan itu jadi penting. Maka persoalannya bukan hanya di lingkungan, penerimaan sosial yang tadi kita diskusikan juga jadi bagian penting. Makanya namanya desain universal itu memang sejak awal. Kalau ada peraturan PU, saya punya gender disabilitas itu checklist gitu ya. Jadi RAM itu harus seberapa, ketinggiannya harus berapa, kemudian pencahayaan harus berapa. Jadi teman-teman low vision itu sangat penting. Nah, maka hal-hal seperti itu yang tampaknya sejak awal harus kita rumuskan dan ini menjadi apa ya sudah menjadi satu kebijakan yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, teman-teman, saya coba akan lanjut ke ini berikutnya. Maka yang membuat satu kebutuhan perorangan atau yang khusus bagi kelompok rentan itu pada akhirnya penting. Sambil mungkin Mbak Zaki sambil menata itu saya boleh mengomentari sedikit dari Kak Sri tadi. Boleh silakan. Mungkin kalau boleh terkait dengan sistem peringatan dini. Baru saja kemarin di Pujono Center itu ada diskusi terkait sistem peringatan dini yang inklusi untuk berbagai ragam disabilitas, baik itu yang audio maupun visual.
memang yang terjadi adalah perdebatan luar biasa dan diskusi yang luar biasa karena perbedaan kebutuhan di setiap itu. Jadi apa yang disampaikan Kak Sri tadi dan juga Mbak Zaki serta pembahasan ini menjadi krusial dan penting karena memang hal itulah yang ada di lapangan gitu. Bagaimana mereka bisa mandiri dan juga eh, bisa memahami konteks kebencanaan itu. Sampai sekarang pun itu masih menjadi PR, sepertinya diskusi tentang sistem peringatan dini inklusif itu untuk bisa digerakkan. Kemudian di teman-teman organisasi lain juga sedang mencoba mencari mekanisme aplikasi Android dari handphone yang bagi yang low vision akan seperti apa, yang menggunakan kedip layar gitu ya, dan juga bagi yang rekan netra atau teman buta itu bisa mendengarkannya, mengetahuinya melalui vibrasi yang dihasilkan. Nah, ini yang menjadi PR juga bagaimana kondisi sinyal ke depannya. Ya, silakan Mbak Zaki, sepertinya sudah siap, monggo. Oke, saya akan lanjut. Kenapa kebutuhan yang spesifik itu penting? Ya, tadi termasuk nanti ketika kebutuhannya sampai ke aplikasi, kebutuhannya sampai ke getah, gitu. Kebutuhannya sampai memahami kentongan bagi teman dengar nggak masalah, tapi bagi teman yang tuli mesti ada peringatan dini yang lain yang penting untuk mendapat difasilitasi di situ. Nah, maka teman-teman, saya kira perlu bagi kita untuk mulai mendiskusikan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya personal. Itu yang tidak bisa ini misalnya. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana pembagian peran itu memang mulai bisa kita perlihatkan di dalam sebuah entitas yang namanya keluarga. Teman-teman sekalian, saya kira kalau bicara GEPSI kita harus bicara sampai ke kelompok yang paling kecil. Secara individu kebutuhannya apa, pembagian peran dalam keluarganya seperti apa, enter, lanjut, next. Ya, peran berdasarkan kelompok di dalam kelompok karena masing-masing jelas akan berbeda. Kelompok di RT, kelompok di KUT, kelompok di PKK itu akan berbeda-beda. Siapa yang memiliki memiliki kekuasaan untuk pengambilan keputusan politik di PKK, siapa yang berada di peran-peran domestik di PKK, nah hal-hal seperti itu juga akan berbeda. Lanjut. Jadi peran kelompok penting. Lalu siklus hariannya, siapa kemana kapan gitu, itu masing-masing. Sedangkan kalau lansia dia berada di rumah atau pencari rumput adalah bapak-bapak misalnya, atau pencari rumput adalah ibu, sementara bapaknya pergi keluar kota ketika kejadian bencana, ya maka hanya kelompok itu yang paling tidak berisiko yang keluar kota. Nah, hal-hal seperti itu kan memang dipertimbangkan. Lanjut. Siklus kegiatan harian memang harus dimiliki dan GEPSI sangat berperan soal itu. Lanjut. Next, Mas Indra. Nah, ini contoh-contoh ini contoh tahun 2010 lama banget. Itu sudah dilakukan. Pertanyaannya, apakah poin ini sampai kepada pengambil kebijakan? Nah, itu pertanyaan. Sudah ada petanya, sudah komunitas paham. Tapi apakah sampai pada pengambil kebijakan? Itu PR. Lanjut. Nah, maka peta partisipasi, akses, kontrol manfaat dalam PR itu penting. Apa saja itu? Next. Nah, ini contohnya. Kalender musim. Ini di setiap desa, 74.000 desa di Indonesia punya ini. Tetapi apakah ini digunakan untuk melihat ketika bencana terjadi? Contoh. Next, Mas. Nah, ini contohnya. Jadi ada potensi ekonomi ketika misalnya kalau pekerjaannya petani, dia setiap 4 bulan panen, maka di bulan keempat ya dia bisa dengan mudah ya sudah panen gitu. Ketika terjadi bencana, oke lah, masih ada panenan, bisa makan. Tapi bagaimana ketika itu terjadi bencananya terjadi di bulan 2 atau bulan 3? Maka meskipun dia petani, dia nggak punya ini sudah dijual semua panennya. Lalu ini bulan kedua, ketiga dia harus makanan untuk persediaan tinggal sedikit gitu. Maka dia akan rentan di situ. Nah, kalau PNS setiap bulan ada gajinya. Dagang itu kadang-kadang ada pas mau lebaran saja dia rame.
pedagang yang toko kelontong dia ada kebutuhan kalau misalnya situasi bencana, maka eh, kalender musim ini kan poin seperti ini yang dibutuhkan. Pertanyaannya sumber daya ekonomi, tapi kalau finansial tadi ada beberapa sumber daya, resources yang apa 5 yang di depan tadi. Nah, itu kan harus dipetakan dan harus masuk dalam kebijakan. Maka nggak bisa ini PKH, sekedar PKH itu ini akan diterapkan. Penerima bantuan itu adalah mereka yang kemarin masuk dalam PKH. Nggak bisa. Ternyata ada yang lebih rentan dari itu karena dia memang tidak memiliki sumber daya ekonomi. Nah, peta yang seperti ini itu kan harus dimiliki secara mikro oleh masing-masing desa. Artinya 74.000 desa di Indonesia mesti punya. Rakyatnya itu sekarang berada pada posisi kelaparan atau enggak. Nah, itu contohnya. Lanjut. Nah, ini pemetaan kelembagaan lokal. Contohnya, next. Nah, ini contohnya. Teman-teman melihat kelembagaan lokal, itu ada kelembagaan pemuda, ada kelembagaan PKK, majelis taklim, kemudian kelompok advokasi gitu. Perannya masing-masing pada saat bencana tentu akan berbeda. Dan ini harus diperankan. Nggak boleh ini ditinggalkan. Kegiatannya apa? Kalau ini contoh ibu saya. Ibu saya itu mau pusing seperti apa, begitu ada solawatan gitu dia berangkat karena jadi sepuh gitu lah. Itu hilang bagi orang-orang tua gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan nggak, menurut saya nggak nalar, tapi itu kenyataan gitu kira-kira. Nah, eh, demikian halnya saya ketemu di Larantuka. Ada tempat di mana saya tinggal di sana di Adonara Barat gitu. Eh, Ketika ada pujian di gereja, dia seketika itu sembuh. Padahal awalnya tidur-tiduran gitu. Jadi saya nginapnya di salah satu di sana ada gereja jago di situ. Nah dari sana apa dia sembuh langsung bangun gitu saja loh. Kemarin sakit, ini bangun. Begitu gereja selesai langsung tidur lagi. Seolah-olah tidak bisa apa-apa. Itu tidak bisa dinalar. Maka eh, apa seperti majelis taklim kalau ini kan di anu Pariaman ya. Di majelis taklim ini kan tetap penting untuk dipetakan karena itu bagian dari healing. Seringkali itu tidak masuk peta. Padahal bagi orang tua itu penting. Next, Mas. Nah, potensinya harus tahu. Nah, potensi jejaring kelompok sosial kemasyarakatan itu juga penting. Pada situasi bencana, siapa memiliki apa? Oh, Posyandu punya data. Dapur umum. Ini kan kalau ada petani, oh saya punya makanan ini, saya di kulkas masih ada ini, begitu itu kan harus keluar. Eh, komisi kematian, kelompok tani, tanah, komite siaga, PAUD. Dia kan harus tetap ada healing untuk anak-anak. Itu tetap hidup. Nggak boleh ini dimatikan. Dan itu bagian dari kelembagaan lokal. Kalau ke PAUD, besok pada saat situasi bencana, dia tetap memfungsikan itu. Tapi di lokasi ini yang berbeda dari biasanya. Next. Nah, maka bicara GETSI pada akhirnya harus ke sini. Dan dari situlah maka partisipasi, akses kontrol manfaat itu jadi penting untuk dipetakan sama-sama. Next. Nah, ini situasi klaster dan ini dampaknya terhadap kelompok rentan yang ada di situ. Ini kebetulan kan tulisannya perempuan, laki-laki, anak, lansia. Tapi kalau di situ petanya ada kelompok rentan, ada transgender, ada HIV/AIDS, ada disabilitas, ada yang lain tentu akan berbeda. Maka dampak ini peta dampak memang harus agak cepat ter-assess dalam apa situasi bencana, air dan sanitasinya gimana, manajemen, pengadaan mana, sektor pendidikan, pelayanan kesehatan. Kalau bicara klaster itu sudah besar. Nah, dampaknya memang harus disegera mungkin. GETSI berperan tinggi di sana. Kalau ada data, kita tinggal call saja. Kalau ada datanya, ada dokumen yang di cloud ini sudah ada datanya berapa banyak perempuan, laki-laki, kata kuncinya kan di data. Nah, baru kemudian kita tinggal panggil saja petanya seperti apa kita sudah tahu. Mana yang akan diberi pertama kali supaya tidak jadi kecemburuan. Ada resource tentu terbatas supaya tidak terjadi kecemburuan ya harus ada prioritas gitu. Resource terbatas harus ada prioritas supaya tidak ada konflik di dalam. Next. Nah, maka
memetakan risiko dan kebutuhan ini bukan barang baru lagi. Kita lihat elemen-elemen manusia, alam, sosial, budaya, menghitung kerusakan kerugian pemerintah, masyarakat, individu, teman-teman sudah sering melakukan ini. Unsur GETSI-nya teman-teman, bicara manusia di sini kita akan bisa keragaman. Jangan sampai kemudian kita bicara manusia itu satu. Nah, kalau mau bicara GETSI gitu, jangan bicara sosial budaya itu hanya satu. Karena penerimaan seseorang, penerimaan masyarakat atas posisi seseorang itu berbeda-beda. Nah, demikian halnya bicara alam itu kita tidak bisa bicara satu. Bicara apa desain universal di setiap layanan itu kita nggak bisa bicara satu. Namanya desain universal ya bisa digunakan oleh semuanya. Yang nggak licin, yang mudah dijangkau, yang mau kursi roda, mau yang jalan bisa bersama, semuanya akan bisa. Maka ini kan kemudian harus dipetakan sehingga ketika penghitungan kerusakan kerugian, teman-teman, kalau bicara kursi roda tapi orangnya misalnya kursi roda, bagi teman-teman disabilitas fisik, eh, bagi yang teman-teman dulu pernah polio misalnya, dan kursi roda itu menjadi keseharian dan itu sudah nempel menjadi kakinya, itu jadi sangat penting. Begitu kursi roda rusak, dia nggak bisa kemana-mana. Dari situ, maka ini aset itu penting untuk dihitung. Seringkali yang nggak terhitung, sehingga seolah-olah tidak apa kerugian itu ya bangunan saja, padahal bukan. Lanjut. Ini kerentanan dengan kapasitas sama tadi. Next. Ini menyusun rencana kebutuhan, maka GETSI akan menjadi salah satu cara bagaimana akses, partisipasi, kontrol manfaat itu akan dilihat sebagai satu kebutuhan, suatu cara untuk menyusun rencana kebutuhan. Next. Nah, ini analisis biaya dan manfaat, berapa biaya yang dikeluarkan, manfaat yang diterima. Ini pemerintah memang harus menghitung itu karena sumber daya yang dimiliki yang terbatas, sehingga harus ada prioritas. Nah, oleh karena itu teman-teman, mensinergikan GETSI dalam tata kelola itu tampaknya memang tidak boleh dilupakan. Nah, dalam buku Meredam Risiko Bencana yang dulu saya tulis bersama teman-teman di IDEA, itu kami mencoba menggabungkan beberapa kebijakan terkait dengan itu. Mulai kebijakan penanggulangan bencana, kebijakan perencanaan penganggaran, kebijakan kelembagaan, bahkan sampai ke tata ruang. Nah, satu lagi sebenarnya ada kebijakan terkait dengan terkait perencanaan pembangunan ini bahkan sampai ke desa. Kalau ini disandingkan satu lagi Undang 6 itu akan bagus. Teman-teman nanti bisa melihat ini sebagai bagian dari bagaimana kita mengintegrasikan upaya-upaya ini dalam proses pembangunan. Next. Nah, ini mulai tata kelola pemerintahan ini yang punya John Duke gitu ya. Ini analisis lama. GETSI sangat mungkin menjadi bagian di dalamnya. Bicara soal tata kelola pemerintahan, kita bisa bicara sistem hukum, kemudian kita bicara pengintegrasian bencana dalam pembangunan, mekanisme kapasitas kelembagaan, kemitraan, itu cukup kita bicarakan. Lanjut. Nah, pengkajian risiko begitu juga, analisis tata kelolanya sampai ke sana. Ancaman, kerentanan, kapasitas, next. Ya, dan terakhir pengetahuan dan pendidikan, ini maka GETSI akan memegang peran penting. Jangan sampai hanya dimiliki oleh laki-laki, sementara yang perempuan nggak punya, atau hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang dengar saja, sementara yang tuli dia tidak bisa mendapatkan asupan informasi terkait dengan hal ini, pengetahuan yang nggak dapet, jangan sampai teman-teman yang buta juga nggak dapat partisipasi. Next. Nah, termasuk manajemen risiko. Next. Ini yang kedua. Dan ini tata kelola yang berikutnya, kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Teman-teman sudah ada di sini, bisa dipakai untuk checklist apa saja yang dipakai. Jalur evakuasi, stok pangan, rencana pemilihan, forum relawan. Forum relawannya kalau hanya teman-teman yang tidak memahami kebutuhan khusus untuk masing-masing, tidak bisa. Yang concern di anak ya anak, yang concern di kesehatan jiwa anak perlu masing-masing penanganan khusus. Tidak bisa satu orang itu Superman untuk semua. Next. Nah, maka fungsi masing-masing komponen memang harus harus ada. Next. Ini kurang satu media ya. Nah, teman-teman,
Oh ini yang lama ini kayaknya. Sebenarnya ada yang baru yang saya kirim ya. Maka strategi advokasinya itu ada beberapa, ada 3 lapis yang itu untuk kita pahami bersama. Pertama adalah proses-proses sosialisasi dan mobilisasi. Ini saya ambil, saya sadur dari buku Merubah Kebijakan Publik, Mansur Fakih dan kawan-kawan. Nah, dari sana bukunya INSIS ya, proses sosialisasi mobilisasi untuk membentuk pendapat publik itu penting untuk dilakukan karena kesadaran di akar rumput ini memang harus kita bangun. Next, strategi advokasi berikutnya. Nah, proses-proses politik, birokrasi itu memang harus kita lakukan. Nggak boleh proses politik karena yang memiliki kewenangan itu adalah pihak-pihak yang ini hadir di legislatif maupun eksekutif. Next, ini aparat pelaksana kebijakan publik, proses-proses legislasi dan yurisdiksi. Kalau misalnya ini teman-teman, sudah ada analisis Getsi. Begitu ada analisis Getsi, maka kita akan mengajukan itu ke aparat pelaksana kebijakan publik. Kalau aparat mindset-nya benar, ini akan bisa diterima. Tapi kalau aparatnya mindset-nya nggak benar, ya nggak bisa. Maka proses birokrasi ini harus kita lalui. Aparat mesti mindset-nya selesai dulu deh. Misalnya begini, kalau mindset soal transgender misalnya itu belum selesai, itu teman-teman transgender akan mendapatkan perlindungan khusus. Itu kira-kira. Terkait disabilitas, kalau persoalannya seolah-olah, oh dia itu cacat, dia itu tadi lebih ke personality, bukan lingkungan yang dibenahi, maka ini masih jadi persoalan. Nah, maka dari sini proses-proses kita mengajukan konsep itu penting untuk mempengaruhi aparat pelaksana dan dari sana maka kita juga menjadi bagian penting tidak terlepas dari dokumen analisis Getsi yang kita miliki adalah kelompok masyarakat yang selama ini di mana kita konsep di sana yang memang harus terlibat di dalam proses. Next. Itu bisa di enter ya. Terus yep, next. Nah, maka perubahan kebijakan publik itulah yang sebenarnya kita tuju. Terima kasih teman-teman. Saya kira itu Mas Dra. Terima kasih. Iya. Saya hanya menyampaikan kenapa Getsi penting masuk dalam dalam perencanaan penganggaran karena nanti bagaimana analisis Getsi masuk dalam PJMD, Renstra, RKPD, Renja OPD ya sekarang mana bukan SKPD. Bagaimana masuk dalam KUA-PKS, RKPD, dalam APBD itu sesuatu yang penting untuk kita dorong sama-sama. Bagaimana Getsi juga dipahami oleh pemerintah, akademisi, swasta, CSO, serta media, itu adalah PR. Bagaimana juga Getsi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional itu dipahami. Ini visi misi, RPJMD, ini masuk RKPD yang 1 tahun, RPJMD yang 5 tahun. Itu analisisnya mesti masuk Getsi di situ. Bahkan visi misi presiden, visi misi kepala daerah kalau memang masuk selesai di secara dokumen loh ya. Tapi apakah kemudian itu bisa dipahami sama-sama? Termasuk dalam RPB. RPB ini karena itu sudah ada di beberapa provinsi, kabupaten kota, maka menempatkan RPB yang responsif Getsi itu nampaknya memang jadi PR selama ini. Jarang sekali yang kemudian upaya-upaya itu dilakukan dengan perhatikan gender dan inklusi. Di mana contohnya? Contohnya seperti ini teman-teman. Ini penganggaran, ini perencanaan, ini penganggaran. Yang blue ini dokumen perencanaan, yang pink ini adalah dokumen penganggaran. Maka di dokumen-dokumen ini ada yang namanya RPB, RAD, Protap, gitu-gitu kan ada. Dari sanalah memang Getsi menjadi bagian penting dan kita akan memasukkan itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan proses perencanaan penganggaran sehingga kebijakannya itu nanti bisa makin responsif.
Nggak ada masyarakat adat disingkirkan, nggak ada masyarakat adat nggak terima raskin, nggak terima PKH gitu gara-gara dia tidak tercantum. Padahal dia punya KTP, tapi ada saja yang gitu. Yang listrik masuk di mana masyarakat adat itu berada dan dia tidak bisa masuk sampai ke dalam. Itu contohnya, contoh-contoh yang saya kira jangan terulang lagi untuk Indonesia ke depan sehingga kita makin uh, berdaya untuk urusan ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Zaki, paparannya luar biasa, pencerahannya. Ini banyak sekali jadi di kepala saya pertanyaan gitu. Tapi sebelum saya ke pertanyaan-pertanyaan itu, mungkin teman-teman ada yang mau mengomentari atau bertanya terkait hal ini, karena ada beberapa hal juga yang sangat sangat penting buat kita garis bawahi bersama sebagai OMS yang bekerja di bidang kemanusiaan dan ataupun di kebencanaan. Oh, oke. Mungkin saya buka dulu pertanyaan sedikit, Mbak Zaki. Mbak Zaki ini kan sangat dekat dengan beberapa kegiatan advokasi terkait pembuatan kebijakan ya, Mbak ya, di dalam khususnya terkait dengan membuat kebijakan itu lebih ramah gender dan inklusi. Dalam beberapa kesempatan saya pernah mengalami template standar itu memang eh, seperti itu, padahal kami sedang mengakses terkait dengan inklusivitas. Tapi dalam template standar yang dikeluarkan itu gender bukan gender apa, tapi hanya ada dua, laki-laki, perempuan, sudah. Ah, padahal kita sedang mengakses inklusi sosial gitu kan. Saya sampai bingung ini jadi loh, kenapa kok begini gitu. Dalam sesi acara ditanya apakah di sini ada kelompok transgender dan lain sebagainya. Dijawab tidak ada. Tapi selesai FGD, ketika kami mau jalan keluar, ada yang membisiki, Mas, ada dua kelompok besar di sini. Yang ini begini, yang ini begini, gitu kan. Wah, kami minta ulang tuh FGD-nya. Prosesnya menantang, tetapi akhirnya bisa dikabulkan sehingga kami mengulang proses itu awal dan merancang template itu ulang kembali. Ini mungkin berkait dengan apa yang disampaikan Mbak Zaki dan juga Kak Kenny terkait dengan tantangan sosial, konstruksi sosial kita yang mungkin masih belum adaptif lah dalam hal ini ataupun belum inklusif terhadap hal-hal yang sedemikian itu gitu. Saya jadi sendiri bingung template-nya kaku banget gitu. Padahal harus mengakses hal-hal seperti ini. Over to you Mbak Zaki, bagaimana sih perspektif di kebijakan kita secara umum nasional maupun provinsi dari pengalaman Mbak Zaki dan juga dari apa yang sedang dikerjakan. Over to you Mbak. Ya, terima kasih. Teman-teman, saya tahun ini sedang diminta untuk memandu. Bahasanya pemandu ya. Memandu rencana aksi daerah tentang disabilitas. Jadi memang mengumpulkan apa yang perencanaan yang ada di masing-masing organisasi. Jadi masing-masing kan punya punya renstra nih, renstra 5 tahunan untuk OPD. Jadi kalau dilihat, hal ini juga penting untuk kita lakukan di kebencanaan. Beberapa tahun yang lalu saya di Jawa Timur melakukan itu juga. Jadi dulu kan rencana aksi untuk penanggulangan bencana itu kan masih ada ya. Nah dari sana kemudian kita akan melihat masing-masing OPD, masing-masing organisasi pemerintah daerah sudahkah upaya untuk mengurangi risiko ini dilakukan. Sekarang ke perubahan iklim, GRK. Gitu. Sekarang RAD-nya juga sudah ada. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian kita lihat untuk apakah kelompok rentan ini memang masuk di dalam. Nah, di dalam renstra itu ada sih. Kalau di dalam renstranya itu ada, setidaknya dalam range rencana kerja tahunan dan dalam penganggaran itu dialokasikan maka tadi ada yang spesifik, ada yang mainstreaming gitu, itu memang harus masuk di situ. Kalau yang mainstreaming, bicara PRB tidak hanya bicara di BPBD, bicara PRB juga bicara di teman-teman dinas sosial, di dinas kesehatan, di DOBD yang lain. Nah, dari sana maka melihat ini sebagai perspektif bersama untuk tidak ada yang namanya ego sektoral, itu adalah PR. Nah, itu satu. Itu belum ke yang teknis yang tadi, Mas Francis. Maka
Tidak boleh melihat satu isu ini menjadi isu sektor A saja. Isu tentang GETSI, isunya Dinas Pemberdayaan Perempuan saja dan Perlindungan Anak. Nggak bisa. Ini harus muncul di semua. Pada saat perencanaan harus melibatkan disabilitas, transgender, kelompok minoritas lain. Harus itu. Pada saat di sekolah-sekolah pelajaran agama yang nggak boleh memaksakan teman-teman kepercayaan ke penganut kepercayaan ke agama tertentu, dipaksa untuk belajar agama tertentu, nggak bisa. Nah, maka di dinasnya harus disiapkan itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang nampaknya jadi PR. Ego sektoral itu masih yang kedua. Dalam proses dokumennya memang harus benar. Maka dokumen yang paling bisa dirujuk ada dokumen perencanaan. Jadi ada yang namanya RPJM gitu. Nah, teman-teman, RPJM itu isinya rencana pembangunan jangka menengah, itu isinya visi misi kepala daerah, visi misi presiden, visi misi gubernur, bupati, wali kota gitu. Nah, karena itu turunan dari visi misi, maka ya memang harus di-challenge masing-masing. Ini kan mau 2024 nih, harus di-challenge apakah visi misinya sudah responsif atau belum. Visi misinya konteks pengurangan risiko bencana masuk juga. Nah, hal-hal seperti itu yang memang mesti dilakukan. Kita bukan orang yang brutal kemudian membayar seseorang karena karena misalnya ya ini karena saya satu daerah kemudian saya milih seseorang, tidak, tetapi justru men-challenge apakah GETSI dipahami, PRB dipahami, gitu-gitu kan jadi penting. Ini kayaknya pernah ada ini yang mendiskusikan PRB dengan para calon kepala daerah atau calon presiden ini. Kalau Lokadaya bisa dari yang lokal ke atas asik banget. Nah, kemudian yang ketiga itu kan harus diimplementasikan ke tataran teknis. Hal-hal barangkali sepele. Ada presensi gitu-gitu. Barangkali sepele. Tetapi tidak bagi kita semua. Pada saat COVID misalnya, memastikan mana yang punya diabetes mellitus itu kan perlu supaya risiko tinggi tidak ada pada kelompok itu. Nah, maka hal-hal seperti ini yang harus dilakukan. Siapa yang punya sesak napas itu? Bahkan pada saat COVID orang harus terbuka itu. Nah, belajar dari COVID dan yang sangat detail untuk mengakses seseorang, maka begitulah sebenarnya GETSI. Dalam setiap kebijakan bagaimana kita bisa lebih detail untuk menjadikan orang perorangan ini sebagai dasar untuk menentukan kebijakan, menentukan arah kebijakan, menjadikan hal-hal yang unik dari orang perorangan yang ada di 250 juta rakyat Indonesia ini untuk kemudian dibuat menjadi kebijakan yang dia tidak lagi mengalamatkan kebijakan yang seragam, tetapi kebijakan yang sifatnya lokal. Maka assessment GETSI ini jadi penting dan untuk mengurangi risiko, untuk meningkatkan ketangguhan, disinilah sebenarnya PR terbesar. Mas Panji. Oke, terima kasih sekali Mbak Zaki, jawabannya luar biasa. Ya memang ya, ternyata PR bersama kita masih pada ego sektoral gitu ya, dan juga kemampuan dalam memahami. Sampai saya jadi berpikir dan teringat pesan guru saya dulu waktu saya masih sekolah gitu kan, walaupun suka bolos, sekolah yang sampai pagar atau sampai kantin doang gitu kan. Tapi beliau mengatakan bahwa akar dari sebuah peradaban adalah pendidikan. Jika sebuah negara ini mau membuat peradaban yang baik, maka pendidikannya harus dibuat seinklusif mungkin. Gitu waktu itu saya ingat banget pesan guru saya pada saat itu. Oke, saya buka kembali floor pada kesempatan hari ini. Silakan ada yang mau bertanya, menanggapi, merespon, ataupun juga boleh bercerita. Oke, ada yang angkat tangan, Mbak Yuliatni. Silakan, Mbak. Halo, selamat sore Mbak Zaki dan Mas Panji. Oke, Mbak, saya mau bertanya nih, kayaknya melanjutkan diskusi yang di Makassar nih ya. Oh ya, sebenarnya kalau misalnya
tantangan implementasinya GEPSI itu di dalam pengurangan risiko bencana itu, atau mungkin pada saat respon bencana gitu ya, itu tuh apa ya Mbak tantangannya gitu. Dan sebenarnya saya mau tanya satu lagi, apa kira-kira indikatornya bahwa suatu daerah itu sudah menerapkan GEPSI di setiap programnya atau di setiap kegiatan yang mereka lakukan itu. Terima kasih. Oh, sekalian dijawab Pak yang ada di kolom chat. Mungkin bagaimana melibatkan pemangku kepentingan yang berarti bagaimana melibatkan pemangku kepentingan yang beragam termasuk wanita, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan pengambilan keputusan terkait bencana. Begitu. Ada dari Kak Rafiq Adrian. Terima kasih. Silakan dijawab dua pertanyaan tersebut, Mbak Zaki. Ya, terima kasih. Saya ke Mbak Wiwi dulu yang ingat. Nah, kata kuncinya, Mbak, untuk pelaksanaan ini adalah data. Jadi seringkali kita untuk upaya ke satu data itu kan masih PR. Jadi sampai saat ini bahkan satu data itu belum terwujud. Jadi kemudian satu orang sudah bergeser ke memiliki kemampuan ekonomi masih saja terima bantuan. Dan akhirnya di tingkat bawah itu jadi konflik gitu. Jadi itu yang namanya pembangunan menimbulkan risiko itu seperti itu karena soal data. Jadi data kita memang masih jadi PR dan itulah kata kunci untuk GEPSI. Yang kedua, kata kunci untuk GEPSI adalah ini sekaligus pertanyaan kedua, indikator sebuah daerah yang sudah melakukan GEPSI. Mindset dari pengambil yang kedua ya, nanti ke indikator setelah data, mindset dari pengambil kebijakan itu penting, menjadi bagian penting. Kalau seorang pengambil kebijakan mindsetnya nggak benar soal kelompok rentan, ya ini nggak akan selesai. Masih memandang seperti tadi, masih memandang transgender itu bukan persoalan yang memang harus diselesaikan. Penerimaan sosialnya itu dianggap bukan tidak jadi persoalan dan masih menganggap disabilitas persoalannya ada di individu itu masih belum selesai. Maka sampai kapanpun pembangunan itu tidak pernah berorientasi ke pemberian layanan bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Nah, dari sana maka dalam pembangunan indikatornya adalah atur selalu saja saya berangkat dari perencanaan penganggaran. Bicara pembangunan, kita sedang berbicara bagaimana rakyat sudah menitipkan pajak, retribusi, menitipkan uang kepada negara untuk apa? Full use maximum available resources. Sebesar-besarnya itu untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran pejabat. Maka dari sana ketika ada program dan kegiatan ya harus orientasinya berdasarkan kebutuhan rakyat. Gitu kira-kira. Nah, dari sanalah maka kita sudah menitipkan, yang dititipkan kan duit kok. Yang dititipkan itu bukan omongan loh, yang dititipkan duit melalui pajak. Pajak apa? Kita itu setiap beli sesuatu dapat bayar PPN gitu. Tapi nggak kerasa kita bayar pajak. Dapat tambahan pendapatan bayar PPh. Mau setiap bulan bayar PBB gitu. Dan itu banyak ditimbulkan negara. Apalagi pasal 33 kita sudah memberikan kedaulatan kita kepada negara. Rakyat itu kan berdaulat. Sudah menyerahkan itu kepada negara, bumi, air, kekayaan alam dikelola oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari sana maka apa yang diberikan negara kepada rakyat. Nah, ini konsep SDGs yang no one left behind itu kan begitu. Nggak boleh satupun karena semua rakyat sesungguhnya sudah bayar pajak. Semua rakyat sudah menyerahkan kepelolaan kekayaan negara kepada negara. Maka tidak boleh negara mengabaikan satupun rakyat yang berada di Indonesia. Rakyat kemudian dipersempit siapa itu, meskipun UUD 45 bilangnya rakyat dipersempit kemudian menjadi warga. Ada konsep citizenship, ada konsep kalau nggak punya KTP, nggak punya NIK, lu nggak usah masuk ke gua gitu kira-kira. Nggak usah minta layanan gitu. Maka layanan-layanan khusus diberikan kepada mereka yang memiliki NIK. Nah, dari sana, ini karena soal keterbatasan anggaran. Dari sana maka indikatornya apa? Dalam mengelola program dan kegiatan, pemerintah harus menggelar yang namanya perencanaan. Perencanaan itu tidak boleh hanya perencanaan yang sifatnya politis. Nggak boleh. Maka perencanaan ada perencanaan politis, ada perencanaan teknokratis,
berdasarkan data gitu yang dibuat oleh OPD. Ada perencanaan top down bottom up. Pemerintah pusat ketika bikin program proyek strategis nasional ya daerah harus nyengkuyung atau harus ikut sama-sama. Tapi ada perencanaan partisipatif yang punya duit warga, bukan negara. Maka warga harus terlibat penuh. Itu indikator. Siapa yang terlibat? Seluruh kelompok rentan pun harus terlibat di dalam. Maka 4 sistem perencanaan ini memang harus melibatkan semua pihak, termasuk di dalamnya adalah warga. Melalui apa? Musyawarah perencanaan pembangunan itu yang kemudian ada. Melalui apa lagi? Nah, ini yang kemudian penting untuk dipahami. Yang kedua, selain partisipasi, dokumen itu memang harus bisa dilihat oleh semua. Maka transparansi dokumen perencanaan, penganggaran itu di bagian penting. Harus bisa dilihat, harus bisa kita ketahui berapa jumlah alokasi anggaran untuk disabilitas misalnya. Harus dipahami. Maka berapa banyak untuk kebencanaan. Nah, berapa banyak untuk kelompok rentan lainnya. Nah, ini dari sinilah maka upaya-upaya itu akan bisa menguat. Nah, kemudian yang dari sisi kebijakan perencanaan pembangunan juga harus ada kebijakan yang memang mengikat. Regulasi itu memang harus mengikat. Regulasi yang membahayakan apa? Omnibus Law misalnya. Kalau bicara Omnibus Law, maka pemerintah pusat bisa serta-merta saja kemudian membuat upaya-upaya atas nama pembangunan menggusur warga misalnya. Itu sangat mungkin. Nah, ini yang sebenarnya tidak kita inginkan. Maka jangan program atau kegiatan pembangunan justru meningkatkan risiko. Ini kan harus kita takar sampai ke sana. Regulasi yang justru menimbulkan risiko pada masyarakat ini nggak boleh hadir. Dari situ memilih legislator yang bisa mewakili suara rakyat termasuk kelompok rentan itu yang jadi penting. Maka bicara soal kelola pemerintahan secara umum kita sebenarnya. Nah, dari sana Kak Kenny, Ya, ini untuk seperti ini aku yakin kita bersatu diharapkan. Mana ya pertanyaan yang tadi saya belum baca. Oh, data anggaran itu terbuka untuk publik. Ya, bisa diakses Undang-Undang 14 tentang keterbukaan informasi publik itu anggaran itu adalah dokumen publik. Jadi teman-teman adalah pembayar, kita semua adalah pembayar. Yang membayar negara dalam hal ini untuk melaksanakan pemerintahan itu adalah rakyat. Karena kita semua membayar, tidak boleh kemudian itu hanya ditukar dengan kebijakan yang sifatnya zong. Kebijakan yang tidak ada duitnya. Maka yang namanya pemenuhan hak itu harus ada uang di dalam. Bahkan ada prinsip tiap tahun itu harus meningkat. Namanya progressive realization. Nah, kenaikan progresif untuk disabilitas, kelompok rentan, itu kan harus dipantau. Kalau tidak, maka nanti seenak saja ini anggarannya turun begitu. Padahal pendapatannya yang nggak pernah turun kan gaji. Gaji itu terus naik. Yang nggak pernah dihilangkan kan kinerja. Soalnya kinerjanya baik, meskipun ada bencana, ini tunjangan kinerja itu tetap ada. Gimana ini? Ya nggak mungkin. Harusnya bilang ke rakyat dulu mana yang akan digeser. Jadi gaji tetap, kinerja tetap, tapi anggaran untuk kebencanaan tidak didorong meningkat. Nah, hal-hal seperti itu. Ya, gimana Mas Pak? Nah, sebelum menjawab yang lain, saya pengen memberikan kesempatan kepada statement dari Kak Kenny. Kak Kenny mungkin bisa open mic-nya untuk menyampaikan sendiri secara langsung biar kita bisa mendengar bersama terkait apa yang mau disampaikan oleh Kak Kenny. Silakan. Terima kasih Kak. Sebenarnya sih sebuah harapan juga sih ketika itu yang tadi saya tulis ya. Harapan sih ketika kita sering mengadakan penguatan seperti sekarang itu untuk teman-teman rentan khususnya ya biar teman-teman bisa merasa kuat bahwa teman-teman itu tidak sendiri, teman-teman itu banyak banyak teman yang lain dan juga setiap kebutuhannya teman-teman bisa paham kebutuhan yang bisa difasilitasi oleh pemerintah seperti itu karena ya
banyak sih teman-teman yang merasa bahwa pemerintah itu tidak pro terhadap teman-teman yang rentan khususnya seperti itu sih. Jadi harapan sih terus penguatan kegiatan-kegiatan seperti ini sih. Itu mungkin harapan. Ya, terima kasih Kak Kenny atas penyampaian paparan pendapatnya. Saya senang sekali bisa mendengarkan ini langsung dari rekan-rekan Lokadaya. Ini ada satu lagi pertanyaan terakhir mungkin untuk Mbak Zaki ya Mbak Zaki. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Iya, perkenalkan saya Sarah Fikria dari Lembang ya. Ya, kebetulan ini rumah saya dekat dengan Sesar Lembang dan memang sangat rawan bencana sekali gitu. Ya, jadi seperti ini Mas, seringkali kan ada memang kadang-kadang ada ketimpangan yang menyebabkan tidak adanya kesetaraan pada kelompok minoritas. Contoh saja, saya di daerah Lembang ada satu kelompok desa yang memang eh, istilahnya desanya mempunyai kepercayaan yang berbeda dengan masyarakat lainnya gitu. Apalagi di daerah Lembang itu kalau misalkan hujan itu sering terjadi longsor. Nah, kebetulan pada saat itu desa tersebut itu kepercayaannya itu berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Terus akhirnya eh, tidak ada istilahnya ya tidak ada dari pemerintah pun seakan mengabaikan. Dalam artian pemerintah desa atau pemerintah kecamatan gitu kan mengabaikan karena mungkin berbeda dari kepercayaan masyarakat umum lainnya yang ada di Kecamatan Lembang gitu. Terkadang sikap dan perilaku dari pemangku kebijakan jadi keluarnya tuh dari pemangku kebijakan artian pemerintah itu sendiri gitu. Nah, bahkan ketika saya menanyakan misalkan ke Desa Pagerwangi, Ibu tahu Getsi nggak gitu. Nah, mereka tuh nggak tahu Getsi itu apa gitu. Mereka tuh awam gitu. Mereka tuh belum tahu apa itu kesetaraan gender, apa itu inklusi sosial gitu. Pemerintahnya pun tidak tahu gitu Getsi itu seperti apa. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya sedangkan pemerintah desa sendiri gitu ya. Itu mereka kurang paham gitu dengan kesetaraan gender, inklusi sosial itu seperti apa gitu. Ya, Begitu, terima kasih Mas. Kak Sarah. Boleh tahu dari organisasi mana Kak Sarah? Saya itu dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Cahaya Kahuripan Bangsa Lembang. Ah, hatur nuhun pisan. Ya, makasih. Ditangkap pertanyaannya. Mbak Zaki, silahkan. Terima kasih Kak Sarah. Teh. Ya, saya kira PR-nya kemudian adalah menurunkan undang-undang penanggulangan undang-undang penanggulangan bencana ini sampai ke tingkat paling bawah. Sekali lagi, kalau di provinsi kita hanya berhadapan dengan 34 provinsi sebelum pemekaran ya kalau ada pemekaran baru. Kemudian 38. 38, iya, Mbak. 38 ya. Nah, dengan kabupaten kota dengan 500-an. Nah, tapi dengan kelurahan kita berhadapan sekitar 74 sampai 80 ribu desa di Indonesia. 74 ribu desa plus kelurahan itu ada 80-an, 80 ribu. Nah, PR-nya kebijakan itu pada akhirnya ada tiga hal tadi, Kak. Jadi mindset pengambil kebijakan ini penting untuk kita pengaruhi. Kalau masih berpikir bahwa kelompok minoritas, kelompok adat itu menjadi target dan tidak dianggap menjadi orang yang penting untuk jadi bagian dalam Republik itu dipenuhi haknya, ya sudah habis kita. Nah, kalau kemudian mindsetnya masih bantuan, maka itu juga tidak akan pernah selesai. Setiap bencana diberi bantuan, bukan diberdayakan. Nah, itu juga tidak akan selesai. Bukan meningkatkan kapasitas sebelum bencana, pada saat bencana. Daur mungkin tidak juga dipahami. Maka dari sana, karena seluruh rakyat sekali lagi
itu sudah membayar pajak, maka mereka berhak atas uang-uang yang dikumpulkan oleh negara dari pajak untuk kembali kepada mereka. Maka dorong warga atau kelompok rentan itu untuk memampukan diri agar bisa menuntut hak. Kalau memang pemerintah tidak mau untuk memberikan hak-hak, tapi pada dasarnya hak warga itu memang harus diberikan. Nah, dari sana maka upaya yang dilakukan sampai ke tingkatan desa ini adalah structure of law-nya, pengambil kebijakannya nih mesti benar dulu. Lalu yang kedua, ada dokumen, ada peraturan desa, ada peraturan kalau kabupaten ya peraturan bupati, ada perda yang memang menegaskan itu, menegaskan upaya pemenuhan hak kelompok rentan. Kalau tidak ada selamanya nggak pernah itu akan bisa ditunaikan. Atau minimal nggak bisa digugat sebagai perbuatan melawan hukum kalau seseorang itu tidak penuhi hak-haknya. Pemenuhan loh yang paling tinggi. Dia tidak hanya bisa dihormati, itu nggak bisa. Oh orangnya saya menghormati hak masyarakat adat, tapi nggak pernah dipenuhi hak-haknya untuk hak mendapatkan kesehatan, pendidikan, sama saja itu bukan soal penghormatan. Saya sudah menghormati kok hak masyarakat adat mau ngapain saja di wilayahnya nggak akan saya otak-atik. Tapi jangan bilang-bilang kalau saya akan memenuhi karena itu perlu duit. Nah, maka pemenuhan hak itu yang kemudian menjadi derajat paling tinggi dari sebuah negara. Nah, lalu keberdayaan masyarakat pada saat dia tidak mematikan potensi, pada saat pemerintah kemudian tidak menjadi seorang atau pihak yang paling benar atau merasa kemudian dia paling kuat karena diberi kewenangan untuk mengelola negara, ingatlah kembali pemerintah bahwa uang yang Anda kelola itu adalah uangnya rakyat, bukan uang yang turun dari langit itu. Nah, dari sana maka tidak boleh ada hak yang diabaikan. Kata kuncinya Kak Sarah, kata kuncinya ada data. Dari data itulah yang nanti memang akan dikelola dan ada peta permasalahannya yang tadi dengan analisis Getsi, aksesnya harus dilihat, partisipasinya, kontrol dan manfaatnya harus dipahami sama-sama bahwa mereka mempunyai itu. Nah, terakhir bahasa Getsi bisa jadi tidak perlu dimunculkan. Ini kan bahasa yang bisa jadi bahasa yang sangat sulit dipahami. Nah, maka membahasakan kebutuhan. Kalau yang di situ rentan adalah anak-anak, maka bahasakan bahwa ada kebutuhan anak. Kalau yang di situ rentan adalah kelompok di sekitar sesar Lembang, bahasakan bahwa mereka adalah kelompok masyarakat yang berada di sekitar sesar Lembang. Nah, dari sana maka bahasa yang sesuai dengan wilayah masing-masing, bahasa yang easy listening bagi pemerintah itu penting. Kalau memang bahasa Getsi itu tidak dipahami, maka ini kan bahasa Getsi itu memang mencoba merangkum gender, disabilitas, social inclusion itu kan bahasa yang memang mencoba dirangkum dan bahasa itu untuk mempermudah supaya disatu kesatuan. Tetapi pada dasarnya di dalamnya ada disabilitas motorik, disabilitas sensorik, disabilitas psikososial, disabilitas mental gitu. Yang itu nggak bisa tidak tidak diidentifikasi satu persatu. Maka biasanya di desa kalau ada perdes itu maka perdesnya tentang perlindungan perempuan anak, perlindungan disabilitas sendiri. Kemudian perlindungan apalagi kesehatan jiwa ada itu di Kulon Progo itu di tiga desa itu ada untuk kesehatan jiwa. Jadi bahasanya tidak lagi ODGJ orang dengan disabilitas ODGJ gangguan jiwa tidak. ODMK orang dengan masalah kejiwaan tidak. Itu kan bahasa-bahasa yang dipakai. Maka upaya-upaya ini terus-menerus kita lakukan dengan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang tentu memang lekat. Nah, kata kuncinya selain data adalah analisisnya. Siapa yang tidak punya akses, siapa yang tidak memiliki kontrol dan kemanfaatan itu kan penting untuk dibedakan. Siapa yang nggak bisa partisipasi itu PR berikutnya memang harus ada. Maka
di tata kelola pemerintahannya, mindset para pemangku apa yang ada di pusat, di daerah maupun di desa harus kita benahi sama-sama. Yang kedua, regulasinya harus kita benahi. Yang ketiga, kelompok masyarakatnya harus menjadi kelompok kritis yang kuat dan terus-menerus berjuang untuk mewujudkan hak-haknya, karena pada dasarnya yang dikelola negara saat ini adalah uang kita, bukan uang siapa-siapa. Dan kalau uang itu kemudian, oh tidak, uang itu ada jadi asing karena kami hutang gitu kan, tapi yang mengembalikan itu adalah rakyat, bukan siapa-siapa. Maka jangan bebani lagi rakyat, wahai pemerintah gitu. Nah, ada rakyat yang bersetia untuk menjadi warga Konoha. ada rakyat yang bersetia untuk menjadi warga Indonesia dan membayar pajak untuk kesejahteraan bersama, maka abaikan hak-hak sampai kepada kelompok yang paling penting. Terima kasih Mas Panji. Luar biasa, terima kasih Mbak Zaki. Selalu ketika mendengarkan orasi Mbak Zaki ini membuat semangat saya membara dan melihat banyak sekali potensi dan PR yang perlu dikerjakan. Bagaimana membumikan bahasa-bahasa yang diadopsi dari internasional menjadi bahasa-bahasa yang sifatnya lokal dan ramah dengan warga tanpa mendegradasi kemampuan mereka berpikir atau persepsi yang macam-macam, tapi memberikan pemahaman dulu sehingga bisa melebarkan itu menjadi merangkul bersama dan bergerak bersama gitu kan. Luar biasa Mbak Zaki, makasih sekali waktunya. Pengen bicara lebih banyak lagi, tetapi waktu jua yang menjadi pemisah di antara kita, seperti sekat di monitor saya, ada pemisah di sana, rupanya itu adalah waktu Mbak Zaki. Teman-teman Lokadaya, terima kasih sekali bersedia bergabung, jangan kemana-mana dulu, kita akan foto bersama dulu ya teman-teman. Boleh ya? Baik, Mbak Tino dan teman-teman semua, sehat selalu. Ya, demikian rekan-rekan, tanpa berlama-lama, saya akan mengembalikan sesi ini pada MC kita hari ini, Mbak Nia, silakan untuk diambil alih sesinya. Terima kasih, over to you. Mbak Zaki, terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan tidak kapok, sampai berjumpa kembali, dan sukses di NTB nanti dengan kegiatannya di sana. Over to you, MC. Baik, terima kasih banyak Mas Panji, Mbak Tino, terutama untuk Ibu Zaki atas ilmu Getsi yang telah dibagikan pada sesi tematik minggu ini. Semoga jadi amal baik buat Mbak Zaki sama Mas Panji. Amin. Oke, teman-teman, mungkin jangan pergi dulu. Saya ingin mengingatkan untuk teman-teman semua mengisi form absensi dan juga ada form feedback, Mas Anton. Mungkin nanti ada form feedback yang akan ada di-share di kolom komentar agar seminar ini dapat memberikan fasilitasi terbaik PRB secara lebih optimal. Teman-teman dimohon untuk mengisi form-form yang sudah di-share oleh admin Lokadaya. Oke, jam sudah menunjukkan pukul berapa ini? Jam 15.44. Artinya kami harus undur diri. Kami berharap setelah sesi ini selesai, dari kegiatan ini ada suatu pengetahuan baru nih buat teman-teman untuk diimplementasikan. Akhir kata, siang hari makan kuaci, makan bareng sama ibu terkasih. Cakep. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.